Pembawa acara mengucapkan selamat bergabung di acara pembukaan Diklat Penguatan Kepala Sekolah Kabupaten Lombok Tengah tahap 1 kerjasama antara Lembaga Penyelenggara Diklat LPD FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram, P4TK PKN dan IPS, LPPKS, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hadirin yang berbahagia, acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Diklat Penguatan Kepala Sekolah Kabupaten Lombok Tengah tahap 1 2020 dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara ketiga adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah secara resmi oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. Haji Arsyad Abdul Ghani, MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Ibu Dekan FKIP Umat, para instruktur, para peserta, Ibu Bapak Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Itulah nikmat Allah yang kita terima pada pagi hari ini sejak kita bangun dari tidur. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, selalu memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Hadirin yang saya hormati, latihan atau Diklat Penguatan Kepala Sekolah sekarang ini adalah periode yang kedua bagi umat. Setelah tahun 2019 yang lalu telah melaksanakan diklat untuk 921 kepala sekolah
yang ada di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu kita melaksanakan secara tatap muka, tempatnya di hotel, tetapi karena tahun ini adalah terjadi pandemi COVID, sehingga kita melaksanakan secara daring melalui jaringan internet. Mudah-mudahan ini menuntut kita untuk selalu mengasah otak kita, kemampuan kita, karena memang inilah karunia Allah yang menuntut kita untuk melakukan suatu perubahan. Ini perubahan yang tidak bisa kita hindari, yang sebenarnya tidak disengaja kita lakukan. Karena memang itulah Allah mengatur semua, hadirin hormati. Nah, kalau tidak terjadi pandemi COVID, mungkin kita tidak pernah melakukan pembelajaran dengan daring seperti ini. Mungkin kita tidak pernah kenal internet, tidak pernah kita komunikasi dengan media internet ini, hadirin hormati. Nah, salah satu perubahan yang dituntut kepada kita semua, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, bagaimana penguatan teknologi. Bagaimana Bapak dan Ibu punya kemampuan untuk menguasai teknologi informasi. Apalagi sekarang kita kenal dengan gelombang 4.0 yang sekarang sudah melanda dunia. Bahkan beberapa negara maju sudah memasuki gelombang 5.0. Nah, kita masih bicara gelombang 4.0 ini, di mana kita dituntut melakukan suatu perubahan yang drastis, yang revolusioner dalam rangka meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang. Nah, oleh karena itu, kepala sekolah merupakan penyangga utama atau pilar utama dalam rangka memajukan dunia pendidikan. Bagaimana kita menghasilkan guru-guru yang berprestasi, output kita berprestasi tinggi, sehingga dia bisa bersaing di kawasan regional maupun kawasan nasional. Nah, oleh karena itu, hadirin hormati, pemerintah dalam hal ini Direktorat Pendidikan Guru dan Pembelajaran menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan kepala sekolah. Nah, oleh karena itu, walaupun kita melaksanakan secara daring, secara tidak tatap muka, maka dituntut kepada kita untuk sungguh-sungguh. Tidak sekedar main-main Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu dinilai bisa lulus atau tidak lulus dalam diklat kepala sekolah ini. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada Bapak dan Ibu, mari kita manfaatkan media ini sekaligus memberi pembelajaran kepada kita, agar kita mampu memahami bagaimana memanfaatkan teknologi internet dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang hampir setahun kita ini, sejak bulan Maret sampai dengan bulan masuki November ini, semua lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi melakukan pembelajaran daring. Artinya pembelajaran dengan online melalui pembelajaran seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi dituntut kepada kita semua untuk menguasai teknologi ini Bapak. Karena memang kita tidak mungkin lari dari perkembangan teknologi ini. Kalau kita tidak mau belajar, akan lari, maka kita akan ketinggalan, dilindas oleh zaman Bapak dan Ibu. Nah, jadi sekali lagi mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga sekaligus pembelajaran ini lewat daring ini memberi pembelajaran sekaligus kepada kita untuk penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, sekaligus penguasaan bagaimana memanfaatkan pembelajaran daring, sehingga Bapak dan Ibu juga di sekolah bisa memberikan pembelajaran melalui daring ini dengan siswa-siswanya di sekolah. Hadirin saya hormati, mengapa ini penting? Harus diklat kepala sekolah. Memasuki abad ke-21 Bapak dan Ibu, proses pembelajaran kita tidak lagi dinilai bagaimana kita melakukan merekrut siswa sehingga mereka bisa masuk sekolah, tetapi yang dilihat bagaimana proses pembelajaran itu yang terjadi di sekolah. Nah, peran kepala sekolah di samping sebagai pemimpin di lingkungan sekolah, tetapi sekaligus sebagai manajer. Kalau sebuah perusahaan, peran manajer itu begitu penting. Jadi kalau dulu kita hanya memfungsikan kepala sekolah sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala, tapi sekarang seorang kepala sekolah harus berfungsi ganda. Di samping kepala sekolah juga sebagai manajer
yang bisa melakukan perubahan-perubahan manajemen modern yang dilakukan oleh sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Barulah manajemen ini memegang peranan penting Bapak dan Ibu dalam mengelola sebuah organisasi. Organisasi apapun modelnya, sehebat apapun guru kita, sehebat apapun input yang masuk pada kita, tetapi kalau tidak dikelola dengan manajemen yang baik, maka itu tidak bisa memberi hasil yang maksimal bagi suatu organisasi, termasuk dalam lingkungan sekolah. Nah, oleh karena itu harus hormati, salah satu yang diterapkan atau disampaikan dalam tiga adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengelola sekolah dengan profesional, secara transparan. Nah, kalau Bapak-Bapak sudah kita bisa mengelola sekolah dengan manajemen terbuka, dengan manajemen yang bagus, manajemen modern, maka insya Allah lembaga itu akan bisa maju. Kalau kita tidak mengelola secara profesional, maka tidak mungkin kita bisa meraih prestasi yang baik di suatu sekolah itu. Apalagi Bapak dan Ibu menjadi pemimpin itu berat, karena kita diminta pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban oleh masyarakat, oleh pemerintah, tapi tanggung jawab yang paling utama adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu yang paling pokok bagi kita dan hadirin hormati. Nah, Bapak Ibu dan peserta yang berbahagia, kepala sekolah memegang peranan penting bagaimana dia bisa membimbing guru-gurunya untuk bisa menjadi guru yang profesional. Bagaimana dia bisa membimbing guru-gurunya untuk menjadi guru yang profesional. Kemudian dengan melahirkan guru-guru yang profesional, maka insya Allah guru itu akan mampu melakukan proses pembelajaran di kelas dengan baik, dengan profesional, sehingga melahirkan output sekolahnya itu output yang profesional, output yang berprestasi, output yang bisa bersaing dengan siapapun. Nah, ini pentingnya hadirin hormati, memahami manajemen pengelolaan sekolah dengan baik. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, saya berpesan kepada kita semua, kita ini bergerak di dunia pendidikan. Mari kita menerima hikmah di balik pandemi COVID di tahun 2020. Banyak hal yang harus kita melakukan perubahan. Pertama, dulu kita tidak pernah bermimpi bahwa kita melakukan proses pembelajaran itu dengan daring, dengan internet. Karena kita selalu berpikir proses pembelajaran itu terjadi apabila terjadi tatap muka antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa. Tetapi padahal program pembelajaran daring itu sudah lama semestinya pemerintah mencoba agar kita melakukan secara bertahap, melakukan uji coba untuk melakukan pembelajaran daring. Tetapi dengan pandemi COVID secara drastis kita seluruhnya kita harus mulai dengan pembelajaran daring. Ini hikmah yang besar sehingga menuntut pada kita untuk menguasai proses pembelajaran daring ini. Yang kedua, hadirin hormati, mari kita melaksanakan amanat ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena kita sebagai orang beragama, agama apapun dia pasti dia berpikir ada tanggung jawabnya. Paling tidak tanggung jawab kita yang pertama ada tanggung jawab di dunia, di depan orang tua siswa kita yang memberi amanat kepada kita untuk mendidik putra-putrinya. Tentu orang tua, wali murid mempunyai harapan yang besar, menitipkan putra-putrinya di sekolah Bapak dan Ibu agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang punya prestasi, anak-anak yang punya masa depan, punya harapan masa depan yang baik. Nah, oleh karena itu ini amanat yang besar bagi kita Bapak dan Ibu. Mari laksanakan amanat dengan sungguh-sungguh. Jangan sekedar udah kamu mau bisa atau tidak urusanmu. Yang penting saya melaksanakan, menggugurkan kewajiban saya. Tolong jauhkan itu Bapak dan Ibu. Berbeda guru dengan orang lain. Karena guru adalah mendidik, mengajar, membuat atau mencetak sumber daya manusia yang untuk membangun daerah, membangun bangsa dan negara. Paling tidak membangun dirinya sendiri Bapak dan Ibu. Itulah yang paling berat bagi kita bergerak di dunia pendidikan ini. Mari kita Bapak dan Ibu, sekali lagi saya pesan dengan baik. Karena terus terang aja banyak saya temukan Bapak dan Ibu, guru-guru kita yang tidak mengajar dengan serius. Bahkan ada guru sukarela, guru honor, itu yang dia suruh mengganti di kelasnya. Padahal kita sudah digaji oleh negara, dapat sertifikasi. Di zaman dulu hanya gaji sudah kecil. Tidak ada sertifikasi seperti yang terjadi saat sekarang ini. Tapi sekarang pemerintah sudah memberi perhatian yang besar bagi kita di dunia pendidikan ini.
Jadi samping gaji kita, ada yang namanya kita dapat tunjangan sertifikasi. Bagi pegawai negeri tidak memperoleh itu Bapak dan Ibu. Nah karena memang pemerintah sangat menyadari bahwa tugas guru tidaklah ringan. Tugas guru itu begitu berat karena harus mencetak sumber daya manusia untuk membangun negara, membangun bangsa, dan membangun daerahnya. Itu tugas kita. Dan kita berharap mereka punya masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih baik, dan itulah harapan kita semua. Termasuk sama dengan kita punya anak, kita ingin anak kita punya masa depan yang baik, ingin anak kita menjadi orang-orang yang baik, ingin anak-anak kita menjadi orang-orang berakhlak mulia. Saya kira itu Bapak dan Ibu, kata pengantar dari saya dalam diklat penguatan kepala sekolah ini. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti kegiatan diklat kepala sekolah ini, penguatan kepala sekolah ini, mulai hari ini sampai dengan selesainya nanti, dan Bapak semua dinyatakan sukses dalam pelaksanaan diklat penguatan kepala sekolah ini. Mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi saya menyatakan bahwa diklat penguatan kepala sekolah untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan resmi kita nyatakan dimulai. Nasrum minallah wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah berkenan membuka kegiatan diklat penguatan kepala sekolah secara resmi. Acara yang terakhir adalah penutupan kegiatan pembukaan. Marilah kita tutup acara pembukaan kegiatan diklat penguatan kepala sekolah Kabupaten Lombok Tengah tahap 1 di Universitas Muhammadiyah Mataram dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Udah. Acara penutupan kegiatan pembukaan telah kita laksanakan. Bapak dan Ibu, kami harap Bapak dan Ibu bisa mengisi daftar hadir yang bisa diperoleh pada bagian chatnya. Silahkan diklik sebelah kanan bawahnya, bagian chat, nanti ada link khusus untuk mengisi daftar hadir
keikutsertaan Bapak dan Ibu pada kegiatan pembukaan pagi ini. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita istirahat dulu 30 menit. Silakan Bapak Ibu berkunjung di grup WhatsApp masing-masing, karena kami akan mengirimkan link Zoom ya, link Zoom untuk kegiatan pengenalan diklat penguatan kepala sekolah di masing-masing kelas. Jadi Bapak dan Ibu akan dipandu untuk kelas A, akan dipandu oleh Bapak Abdul Syaban MPD, kemudian di kelas B oleh Bapak Mahfauzi Bafadal MPD, di kelas C akan dipandu oleh Bapak Sukron Fujiatur Rahman MPD. Ya, oke. Baik Bapak dan Ibu, kita istirahat 30 menit dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.